Tuh, Oke, dalam dosa. kita pakai data lah Kak ya, biar jangan modal congor Iya, ya. pakai data. Ya kita akan Oke. buktikan. Oke, Kamu Yesus nggak itu usah untuk siapa? bahasamu baik ya. Yesus. Jangan pakai congor. Jangan pakai Loh, congor. Ini Indonesia yang oke, punya jangan modal etika. mulut ya, jangan modal mulut, jangan Nah, modal mulut. jangan Ya, modal oke. itu bahasa itu diperbaiki. Terus Ibu saya ini katakan pakai jangan jilbab, modal tolong apa dong bahasanya Kak? Kalau Anda baik. hanya modal mulut tidak mau tunjukkan data. Saya ini baca kita Bahasa tahu. bicara dong, jangan mulut, Oke, jangan congor. oke, saya ralat, Jilbab ralat. di kepala Oke. itu dihormatin, ya. Jangan bawa jilbab saya. Jangan bawa jilbab Loh, saya. Ini perintah. Kau diam dulu. Kau lucu. Kau bawa ke jilbab saya. Perintah aja jangan makan B2 kau makan. hey, Saya mengenali. dia datang Berarti kau untuk modal menyelamatkan congor. Di sini umatnya. kau hanya modal congor, Kan modal congor, mulut Kak. congor itu bahasa apa sih? Hah? Hormatin itu yang di kepala. Oke, Bahasa kau congor orang itu apa? Orang Batak. Kamu orang Berarti Indonesia kau enggak? hanya modal babamu, muncungmu, hanya modal muncung kau Kak. Parbadah, Saya pakai luak bahasa mahu. Batak. Loh, saya Biadab pakai mem. bahasa Batak kau marah. Kau bilang tadi congor bahasa apa? Saya pakai bahasa Batak karena kau baru tidak uruk. Jangan hanya modal babam. Babam, jangan modal babam ya. Astaga Tuhan, Tuhan Yesus, begitulah. Inilah orang yang perlu Tuhan Yesus selamatkan. Saya Boru Aritonang. Boru Aritonang saya. Buka dulu. Saya dulu Kristen. Coba buka Oh dulu. iya kah? Borari Tonang. Kebetulan di Jabonami Margaraja Gugu Hasian. Hula-hulamu aku ya. Ya, hula-hulamu aku silakan, ya. Lam. Ya, Boru silakan. Raja Guguk. Jawab Ini dulu. nih. Ini Iya, boruku silakan nih. dulu. Boru Raja Guguk ya. Kena kau kan? Kena kau kan? Boru Wari Tonang aho. Ih. Neng paju pangjulo doto sahali bah. Hah? Di dia hutam. Itu merdiskusi kita itu. Tidak, saya tidak perlu diskusi di sini karena ini perempuan kurang ajar ini. Dede. Kena dia hula-hulanya kan? Nah, Mereka sekarang berarti, begini. sahabat, itu saat Tunggu dulu mereka Kakak, berarti, sebentar mereka Kakak. melihat Saya belum tiba-tiba selesai mayatnya Kakak. hilang. Tapi bukan karena dia hilang, tapi Mayatnya, karena nah, tadi antara kakak sendiri umat itu. mengaku mayat. Udah sebenar. Kakak sendiri tadi barusan mengaku mayat. Bukan Kakak mayat, sendiri dengar barusan dulu. mengaku mayat. Loh, Sabar, dengar barusan dulu. Saya kakak tidak mengaku mengaku mayat. mayat. Loh, Sabar, tadi kakak dengar bilang dulu. mayatnya hilang. Sekarang kakak sendiri yang mengaku mayat loh. Sabar, dengar dulu. Itu saat waktu mereka berpikir seperti itu, tapi ternyata Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan dia perjanjian di Galilea. Saya pada hari tidak ketiga. tanya. Saya tidak bangkit tanya dari kakak antara orang bangkitnya. mati. Kakak. Sesudah Sebentar Yesus dulu kakak. tidak bisa cepat Kakak, satu kali. sebentar. Tidak bisa cepat Sebentar pada dulu, ayat yang kakak. tertentu, tapi harus keseluruhannya harus Bukan. mengerti secara Saya domestik. tidak tanya kebangkitan. Ketika Yesus mati, Yesus kan mati kakak. Ya, Ketika Yesus mati, saya tanya rohnya kemana? saat Yesus mati, dia kan bukan roh manusia, tapi dia kan roh Tuhan. Jadi itu sudah ada bersama Bapaknya dalam dirinya. Tuh. Berarti nggak sama lagi kan? Kakak mengatakan 3 pribadi 1 hakikat seperti tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaan saya, ketika orang sakit jiwa, apakah tubuh dan rohnya itu tidak ada lagi? Itu tetap ada. Ketika orang itu mati, apakah roh dengan jiwanya masih ada di dalam situ? Kalau orang mati itu belum ada roh ya. Nah, Oke. ketika orang sakit jiwa, apakah tidak bisa dikatakan itu adalah bagian dari tubuhnya? Bagaimana? Ketika orang itu sakit jiwa, apakah itu tidak dikatakan bagian dari tubuhnya? Itu bagian dari tubuh kalau dia sakitnya. Nah, bagian dari tubuh. Sekarang kalau roh tidak ada di dalam tubuh manusia itu, apakah bisa dia dikatakan adalah manusia yang hidup? Oke, itu sudah mati. Nah, jadi bagaimana Anda mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Ketika Yesus mati, rohnya sudah nggak ada. Tapi ketika dia bangkit, rohnya diberikan lagi. Nah, ini maksudnya. Bagaimana mungkin bisa kalian jadikan konsep ketuhanan itu 3 pribadi 1 hakikat? Bapa berbeda, Yesus berbeda. Sebentar dulu. Roh Kudus berbeda. Maksudnya bagaimana? Yesus adalah utusan dari Bapanya.
Yesus adalah Oke. utusan dari Bapaknya. Nah, sekarang Roh Kudus ini apa? Adalah Roh Suci yang diberikan kepada Yesus karena Yesus itu adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci. Oke, dengar ya. Bukan berarti Jadi- Roh Kudus itu, tunggu dulu Bang. Sekarang kamu Jangan sudah tidak oke-oke bisa dulu Bang. sampai di sana. Yang penting Oke, sekarang kita silakan. bicara tentang Ya silakan. Nah, Silakan gimana ya diskusi silakan. itu. Nah, jadi kita percaya sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena begini, kita orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan itu karena Yesus itu 100% manusia, tetapi juga 100% Tuhan. Kenapa seperti itu? Sekarang dengar. Yesus pernah lapar kah? Tidak. Betul, pernah lapar. Pernah dia capek kah? Tidak. Pernah dia capek? Betul. Dia pernah lakukan seperti yang manusia lakukan? Tidak. Betul, dia lakukan itu. Tapi dia tetap 100% karena kita tahu dalam Alkitab firman yang telah menjadi manusia. Oke, itu sudah sampai di situ. Sekarang tentang kehidupan. Kehidupan kami percayai bahwa Yesus adalah pemilik hidup. Kenapa? Karena kita manusia hidup dari namanya ada 3. Pertama adalah kita hidup dari sekarang kamu bisuke, kalau dalam bahasa Yunani itu bisuke, itu kehidupan manusia. Ya, itu Anda percaya Anda punya Tuhan, Anda percaya hidup, tetapi juga Anda hidup secara rohmu sendiri, roh manusia. Tapi juga ada namanya juga adalah hidup roh, kehidupan kekal, yaitu hanya milik Yesus. Jadi secara daging Yesus mati, tetapi Yesus masih hidup karena dia memiliki namanya kehidupan sohe. Kehidupan sohe adalah kehidupan yang kekal. Jadi walaupun secara daging mati, tapi karena dia punya Jangan kehidupan terlalu panjang juga kehidupan kakak. roh, Kakak tidak itu paham yang dengan Yesus ucapan mati. kakak. Bagaimana Bangkit kehidupan kekal? Saya tanya kelihatan. dulu. Itu yang Kekal itu menjadi- apa? Kekal itu apa? Kekal itu apa? Kekal itu hidup. Hidup Kekal yang itu disebut apa? kehidupan sohe. Kekal itu apa? Saya tidak tanya hidup. Saya tidak tanya mati. Ada orang yang bilang mati kekal, ada yang bilang hidup kekal. Kekal itu apa? Kekal itu kan kekal itu di zaman sederhana kan selama-lamanya begitu tuh. Selama-lamanya begitu tuh. Ada perubahan ketika ada kekal. Kalau ada kekal itu tidak ada perubahan. Mulut. Jangan ya? modal Oke. itu bahasa itu diperbaiki. Terus Ibu saya ini katakan pakai jangan jilbab, modal tolong apa dong bahasanya kak? Kalau Anda baik. hanya modal mulut tidak mau tunjukkan data. Saya ini baca Bahasa kitab tahu. bicara dong, jangan mulut, Oke. jangan congor. Oke, saya ralat. Jilbab ralat. di kepala Oke. itu dihormatin, ya. Jangan bawa jilbab saya. Jangan bawa jilbab Loh. saya. Ini perintah. Kau diam dulu. Kau lucu. Kau bawa ke jilbab saya. Perintah aja jangan makan B2 kau makan. Saya mengenal Yesus. Saya mengenal Yesus yang kalian katakan itu adalah orang Yahudi. Tapi kalian kasih nama dia orang Yunani. Malulah kalian. Yesus orang Yahudi. Namanya bukan Yesus. Ya, namanya Yesua HaMasiah. Kalau bahasa Aramaiknya, dia tuh menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Dia bukan menggunakan bahasa Yunani. Allah berfirman kepada dia ketika dia menerima firman, itu menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Malu sedikit lah, masa lebih tahu saya daripada kau. Makanya saya bilang, ayo kita pakai data. Ayo dikatakan Yesus diutus untuk siapa? Saya bacakan sama kamu. Ya, kamu lucu pula. Aku pula mau kau tantang-tantang tentang apa kau. Kau dengar ini, Matius 15. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia hanya untuk umat Israel, Kak. Buat malu aja. Kakak umat apa? Silakan jawab. Saya tunggu. Mic-nya di Silakan jawab. Ulang. Silakan ulang. Bani Saya akan Rohani. mendengarkan. Oke. Yesus diutus untuk siapa? Kau nggak jawab. Matius 15 nomor 20. Untuk domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah salah satunya kamu yang sudah hilang. Bertobat Emang kamu. kamu baca, makanya kamu baca dong Kak Fitri ya. Saya baik sama kau, saya hargai kau. Tapi kau jangan bawa jilbab Yo, yang saya. tidak menghargai Saya dari nggak tadi suka. kamu bilang mulutmu, congormu. Itu Loh, bahasa jangan apa? disini Itu modal kamu congor. gimana? Mana tunjukkan sama saya. Kalau domba-domba itu adalah kami yang di luar dari bangsa Israel. Mana datanya? Ayo. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan Saya tanya, umat mana datanya, ciptaannya.
Tuhan Yesus loh yang menciptakan kamu. Mana datanya? Jangan sampai kamu nanti menyesal ketika kamu sudah di neraka. Saya Ya, tidak akan percaya menyesal. sama Yesus. Mana datanya, Kak? Mana datanya Apanya? Yesus? Data apa yang kamu minta? Data apa? Kau Data apa tadi yang kamu minta? kau tadi mengatakan Yesus itu diutus untuk domba-domba yang di luar dari bangsa Israel. Mana? Enggak. Hei, dia datang Berarti kau untuk modal menyelamatkan congor. Di sini umatnya. kau hanya modal congor, Kan modal congor, mulut, Kak. congor itu bahasa apa sih? Hah? Hormatin itu yang di kepala. Oke, Bahasa congor kau orang itu apa? Orang Batak. Kamu orang Indonesia Berarti kau enggak? hanya modal babamu, muncungmu, hanya modal muncung Batak. Perbada, Saya pakai bahasa Batak. Loh, saya Biadab pakai bahasa Batak, kau marah. Kau bilang tadi congor bahasa apa? Saya pakai bahasa Batak karena kau baru tidak uruk. Jangan hanya modal babam, jangan modal babam ya. Di mana Yesus mengatakan? Kau dengarkan baik-baik. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di mana di luar bangsa Israel? Bahkan dikatakan yang di luar dari bangsa Israel. Makanya kau buka Matius 15, itu adalah perempuan Kanaan yang mau menyembah Yesus, mengatakan Yesus Tuhan, meminta bahwa dia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gonggong. Kalian itu malulah. Buka dulu babamu. Babamu dulu buka. Kok nggak suka bilang congor kan? Bilang congor bahasa apa? Sekarang bahasa Batak saya. Buka dulu babamu. Cepat, saya tunggu kau. Bani gunggong ini merujuk kepada siapa? Pertanyaan saya berikutnya lagi. Borua do hasian. Borua doho. Hah? Dua seperbadahiyak ko inang hasian. Perbadahiyak kok. Oh, yang dari tadi bilang congor, bilang babam. Itu ajaranmu. Begitukah, seindah itukah yang diajarkan oleh ajaranmu? Hah? Astaga Tuhan. Tuhan Yesus, begitulah. Inilah orang yang perlu Tuhan Yesus selamatkan. Inilah domba yang tersesat. Kembali aja ke topik. Sebentar Blender. Saya bertanya, ya. Matius 15 tolong dibuka. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari bani yang lain. Nah, ketika perempuan Kanaan itu mengatakan minta tolong, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada gonggong. Karena perempuan Kanaan ini bukan dari bani Israel. Coba jawab saya dulu. Pakai data lah. Di mana kau katakan Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang di luar dari Bani Israel? Saya kau katakan adalah yang untuk orang domba yang tersesat. Yang tersesat itu kau loh, menyembah manusia. Silakan dulu. Buka dulu babamu. Buka dulu. Saya Boru Aritonang saya. Buka dulu. Saya dulu Kristen. Coba buka dulu. Oh iya kah? Borari tonang. Kebetulan di Jabonami Marga Raja Gugu hasian. Hula-hulamu aku ya. Ya, hula-hulamu aku ya. Ya, Boru Raja Guguk. Ini nih. Ini ya, boruku silakan nih. dulu. Boru Raja Guguk ya. Ya. Silakan Bata jawab doho aja. kan? Gak usah. Mulu bata doho Gak usah bawa. di Jabonami Boru Gak Raja usah bawa Guguk. suku. Terserah. Intinya Tadi kan kalau mulutmu ke yang surga- bilang perbada babam kau bilang. Saya Begitulah nggak ada bahasamu. bilang perbada kau. Lucu Kau yang kali bilang kau. tadi perbada. Babam kau bilang tadi kan? Loh, Hah? kau saya bilang congor, kau nggak terima. Saya bilang babamu pakai bahasa Batak, kau juga nggak terima. Jadi apa mau aku bilang mulut? Udah kembali ke topik aja, udah, kembali ke mulutmu. topik. Jangan usah suku-suku, kembali ke topik. Cepat jawab. Yesus diutus untuk siapa? Yang mana domba? Di luar dari Bani Israel disebut apa? Coba jawab dulu. Saya bagus manggil kau kakak tadi. Kau lucu kan nggak? Ulang-ulang Nggak senang udah, kau ya. dibilang apa? Hari tenang. Hati yang peduli saya Bang Fano. Udah biarin aja. Hula-hula tidak membawa saya ke surganya. Kalau tahu juga dia pemakan B2. Mana mau saya dikumpulkan sama orang B2. Jawablah. Jawablah. Mau hula-hula mau apa terserah lah. Intinya saya tidak mau berkumpul dengan orang pemakan B2. Yesus tidak makan B2. Silakan Kak, buka apanya? Buka mute-nya Kak. Udah hilang jaringannya kan? Udah merah. Oh.
Iya, shalom semua teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan itulah reaksi Nora Aritonang ya, di mana dia tidak pernah berhenti untuk membahas tentang kekristenan, menyampaikan fitnahannya dan tuduhannya dan dia seolah-olah membawa data teman-teman ya. Dia bawa satu ayat dan kemudian dia tafsirkan sesuka hatinya, sesuka jidatnya itu seenak jidatnya. Maka dia menyimpulkan sendiri teman-teman ya. Seperti apa yang dia kutip tadi dalam Matius ya, bahwa Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Dan itu modalnya 1-2 ayat teman-teman. Dia tidak memperhatikan konteks percakapan Yesus dengan perempuan dari Venesia itu atau perempuan Kanaan itu. Dan ternyata Yesus membuktikan bahwa dia tidak diutus hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi justru dia kagum dengan iman seorang perempuan Kanaan itu. Dia berkata, besar imanmu. Dan buktinya dia menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan itu. Kalau seandainya hanya khusus bangsa Israel saja, maka dia tidak perlu menyembuhkan orang yang di luar Israel. Kenapa? Karena dia hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Tetapi itu hanya menguji iman wanita itu. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.